Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Hikmah dengan NIM 21040450001. Nah, di dalam video kali ini teman-teman sekalian, saya akan membagikan salah satu model evaluasi dalam bimbingan dan konseling. Nah, untuk lebih lanjut, yuk simak videonya. Nah, baik teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu model evaluasi yang biasa diterapkan di dalam lingkungan sekolah mengenai program bimbingan dan konseling. Nah, dalam video kali ini saya mengambil model evaluasi Bridge. Nah, apa sih itu model evaluasi Bridge? Model evaluasi Bridge yaitu model yang didesain untuk membantu konselor sekolah merencanakan, menerapkan, asesmen atau menilai keefektifan dan pengaruh layanan program bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam model ini, evaluasi konseling dibagi menjadi dua bagian siklus yang terjadi bersamaan. Nah, dua siklus tersebut yaitu siklus evaluasi program konseling dan siklus evaluasi konteks konseling, yang dimana kedua siklus tersebut menampilkan keselarasan berkelanjutan terus-menerus dari layanan tersebut berdasarkan pada hasil, saran, dan respon pihak-pihak yang terkait atau para stakeholder atau pihak yang berkepentingan dan kebutuhan populasi atau siswa yang mendapatkan layanan tersebut. Nah, di sini teman-teman sekalian, saya menampilkan sebuah siklus di dalam model evaluasi Bridge ini. Nah, yang pertama itu kita sudah lihat ada 4 tahap nantinya yang menjadi proses siklus dari evaluasi Bridge ini, dan terdapat dua siklus yaitu siklus konseling program evaluasi cycle dan konseling konteks evaluation cycle. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, yuk simak video selanjutnya teman-teman sekalian. Baik, inilah teman-teman sekalian, kita dapat melihatnya. Ini merupakan siklus dalam model evaluasi Bridge. Yang pertama itu siklus evaluasi program konseling, dan yang kedua itu siklus evaluasi konteks konseling. Nah, pada pembahasan pertama kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus evaluasi program konseling. Siklus evaluasi program konseling mencakup perencanaan penerapan berbagai strategi, intervensi, dan program pengawasan dan penyelarasan program-program tersebut beserta asesmen hasil yang sebelumnya telah teridentifikasi. Dalam siklus ini terdapat 4 tahapan teman-teman sekalian. Nah, ini adalah 4 tahapan dalam siklus evaluasi program konseling. Yang pertama itu tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan program, informasi dikumpulkan selama proses need assessment dan identifikasi tujuan layanan. Dan setelah itu, layanan dan program konseling direncanakan dan dikembangkan. Pada tahap ini, konselor sekolah menentukan berbagai intervensi dan program yang akan diterapkan, serta 4 sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan intervensi dan program tersebut. Pada tahap ini juga, konselor sekolah juga perlu membuat perencanaan yang seksama terkait dengan cara yang akan mereka gunakan untuk menilai hasilnya. Cara yang dapat digunakan untuk menilai hasil mencakup instrumen, prapasca, indikator, performansi, dan checklist. Nah, yang kedua itu, selama tahap implementasi program, konselor sekolah mulai melakukan program dan layanan. Nah, di dalam tahap kedua ini teman-teman sekalian, konselor tersebut mulai melakukan program layanan. Tahap ini kadang mengacu pada evaluasi formatif karena penyampaian atau pemberian layanan dibentuk oleh masukan atau input dari siklus evaluasi konteks. Nah, yang ketiga itu tahap penyelarasan. Dalam tahap penyelarasan dan pengawasan program, konselor sekolah menentukan apakah sejumlah penyesuaian perlu dilakukan terhadap program intervensi tersebut berdasarkan data dan umpan balik sebelumnya. Nah, yang terakhir itu tahap asesmen hasil. Nah, di dalam tahap terakhir ini,
Selama tahap asesmen hasil pada siklus evaluasi program, konselor sekolah mengumpulkan data akhir dan menganalisa data-data tersebut. Sekolah yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan pelatihan dalam bidang metode penelitian memungkinkan perlu berkonsultasi dengan teman sejawat atau supervisor untuk meminta mereka terkait dengan analisis mengenai program yang dijalankan. Penggunaan program software untuk menganalisis data seperti SPSS, SAS, Microsoft Excel dapat mempercepat interpretasi dan presentasi data. Nah, itulah tadi teman-teman sekalian mengenai tahap dalam siklus evaluasi program konseling yang biasa diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, model berikut ini merupakan model menampilkan pengkomunikasian hasil program kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Pengelola sekolah, orang tua, pegawai kantor, urusan pendidikan dan konseling, konselor sekolah lainnya, dan para guru adalah beberapa dari pihak terkait yang mungkin memiliki investasi penting terhadap keberhasilan siswa. Mengkomunikasikan hasil program ke pihak-pihak terkait menunjukkan bahwa konselor memiliki posisi yang produktif dan hal ini dapat membantu konselor sekolah dalam mendukung layanan yang mereka berikan dan meningkatkan permintaan akan layanan mereka. Komunikasi hasil dapat berupa beberapa bentuk termasuk laporan, ringkasan, dan presentasi serta diskusi. Nah, kita lanjut mengenai siklus kedua, yaitu siklus evaluasi konteks konseling. Siklus evaluasi konteks konseling adalah siklus kedua dalam model ini. Siklus ini mencakup umpan balik dari pihak-pihak terkait dan menggunakan umpan balik tersebut secara bersama-sama dengan hasil yang diperoleh dari asesmen. Untuk merencanakan program yang berkelanjutan, selanjutnya need assessment dilakukan juga selama siklus ini, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam program tersebut tetap terkait dengan kebutuhan populasi atau siswa yang diberi pelayanan. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 tahapan dalam siklus konteks konseling. Yang pertama itu tahap umpan balik. Selama tahap umpan balik dari pihak-pihak yang terkait, konselor sekolah dengan aktif mengumpulkan umpan balik berdasarkan pada hasil yang telah dikomunikasikan. Ketika pihak yang terlibat merasa mereka juga memiliki hak untuk bersuara atau memberi saran dalam merencanakan penerapan berbagai layanan yang diperlukan. Mereka cenderung mendukung usaha-usaha dan meningkatkan layanan tersebut secara berkelanjutan. Setelah mendapat umpan balik, konselor sekolah akan memulai melakukan perencanaan strategi yang mencakup pengkajian ulang dan revisi misi dan tujuan program konseling sekolah secara menyeluruh. Tahap ini dalam konteks di mana program konseling sekolah tersebut diselenggarakan dan mempertimbangkan pengaruh program terhadap keseluruhan misi dan tujuan sekolah. Nah, yang tahap kedua yaitu tahap need assessment, tahap memberikan konselor sekolah berbagai informasi penting yang akan mendesain dan mendefinisikan kembali program konseling sekolah secara keseluruhan beserta layanan ditawarkan dalam program tersebut. Need assessment tidak hanya mencakup kebutuhan populasi, tetapi juga kebutuhan dari pihak-pihak yang terkait seperti pihak pengelola sekolah, orang tua, dan para guru. Need assessment yang komprehensif akan mengumpulkan informasi dari berbagai macam sumber dan harus direncanakan dengan tujuan yang jelas. Nah, tahap yang terakhir itu merupakan identifikasi atau tujuan dan sasaran. Layanan harus didasarkan pada hasil-hasil utama yang ingin dicapai oleh layanan konseling. Perencanaan strategis berdasarkan umpan balik pihak-pihak yang terkait dan hasil need assessment. Komponen penting dalam penerapan suatu program adalah penyusunan intervensi dan strategi yang memiliki tujuan sasaran yang didesain dengan jelas. Jika program diterapkan tidak memiliki tujuan yang teridentifikasi dengan jelas, program tersebut tidak dapat dievaluasi keefektifannya secara tepat. Ketika tujuan layanan tersebut telah terbentuk dan teridentifikasi dengan jelas, maka seluruh siklus evaluasi akan dimulai lagi dari siklus evaluasi proses konseling dengan memberikan umpan balik kepada perencanaan program dan pada siklus evaluasi program konseling.
Nah, itulah tadi teman-teman mengenai penjelasan model evaluasi Bridger. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, karena kesempurnaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Sekian dari saya tentunya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.